Baik, teman-teman sekalian, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan bicara tentang penggunaan media di dalam pendidikan gizi. Ya, fokuskan ke pendidikan gizi meskipun topik mata kuliah kita tentang komunikasi. Ya, karena komunikasi yang kita punya, skill komunikasi yang kita punya pada akhirnya nanti akan kita gunakan untuk pelayanan visi kita. Kita nanti teman-teman di semester enam ya. Kalau kurikulum baru 6 atau 5, mohon maaf saya lupa. Itu akan ada nama mata kuliah proses asuhan gizi. Nah, proses asuhan gizi atau pelayanan gizi yang akan kalian lakukan baik nanti di Vaskes seperti rumah sakit ataupun puskesmas, klinik, praktek mandiri, itu kalian akan melakukan namanya proses asuhan gizi yang terstandar. Dan di dalam proses asuhan gizi yang terstandar ada beberapa langkah. Langkah pertama ini hanya untuk diketahui saja ya, asesmen. Nah, asesmen salah satunya tadi dari history yang tadi kita sampaikan ya. Salah satunya adalah food history atau dietary history. Kita menggali riwayat diet, riwayat makan klien atau pasien kita. Nah, riwayat diet atau riwayat makan atau riwayat gizi dari pasien dan klien kita didapatkan salah tiga ya ini. Walaupun saya menyampaikan kemarin kepada Bu Ariana, Bu Yuda, metode untuk penggalian data itu bukan hanya ini. Ini secara kuantitas. Kuantitas. Karena kalau kuantitas kan berarti ada jumlah, toh. Berapa kalori yang kamu makan, berapa zat gizi, protein yang kamu konsumsi, misalkan. Komstok berapa dari makanan yang disajikan, berapa persen sudah habis, gitu kan? Kan berarti ada angkanya, kuantitas. Saya mengusulkan untuk kurikulum baru ini bukan cuma kuantitas, tapi ada juga kualitas. Kalau kualitas nanti ada beberapa tambahan lagi. Ada AEI, ada ketahanan pangan US Whole Food Security. Terus kemudian ada beberapa tambahan lagi saya agak sedikit. Nah ini sifatnya kualitas. Kamu sudah bagus nggak sih makannya? Kamu sudah bervariasi. Woman uh, woman food variasi apa itu? Kalau saya nggak salah. Saya lupa. Jadi konsumsi makanan yang bervariasi tapi pada perempuan. Itu nanti sifatnya kualitas. Bukan kalian juga akan dapat. Itu mungkin di akhir semester setelah kualitas dulu tapi kualitas berikutnya. Semuanya ini tidak mungkin orang akan mengisi sendiri tuh, diisi form terus pasien atau klien kan nggak ngerti itu harus diisi apa. Misalnya seperti recall 24 jam. Recall 24 jam itu kan paling cuma nomor, terus kemudian waktu, terus kemudian dietnya apa, terus kemudian mungkin porsinya berapa. Ya kan? Oh, nomor satu, bangun pagi jam 5. Terus ngapain? Makan, pakai apa? Tadi pagi sarapan. Nasi putih, berapa banyak? Satu centong. Terus sawi putih dimasak apa? Ditumis. Campurannya apa aja? Sawi putih. Sawi putih, tumis, paling cuma pakai bawang, merica, garam, terus sama telur. Telurnya satu butir. Dimakan kamu semuanya? Enggak, berarti dicampur. Dicampur. Masih ada sisa di wajan atau di panci satu keluarga. Oke, kamu ambil lebih dari separuh. Nah, sedikit telurnya buat bareng-bareng tapi cuma satu.
Sari putih, terus mungkin telur. Telur satu butir berapa? Berapa gram? 60. Sampai makan 60 gram dia? Nggak sampai. Taruhlah kita asumsikan. Dia cuma makan, tadi makanya saya tanya, dari satu panci itu dia makan berapa? Ada setengah? Ada. Karena buat bapak, ibu, keluarga, dan yang lain misalnya. Paling cuma sepertiga atau seperempat. Taruhlah dia cuma makan 20 gram. Sawi putih, berapa ngambilnya? 3 sendok makan. Apakah kamu kalau ngambil sendok, ngambil sawi pakai sendok? Pakai apa? Ini kebetulan yang saya tanya orang gizi. Sendok sayur. Nah, pakainya sendok sayur. Karena kamu nggak pakai sendok makan tuh ngambilnya. Ya tuh, berapa sendok sayur? 1 sendok sayur. Full setengah, beres. 1 sendok sayur. Minumnya apa lagi? Tempe goreng. Garit atau mendoan? Goreng tepung, jadi mendoan. Oke, bikin sendiri. Satu pakai daun atau iris? Tepung iris apa? Tempe iris, tempe yang diiris. Dia jadi seperti itu. Sedetail itu kalau nanya, ya tempenya apa? Karena tempe tempe karet itu tempe yang cuma digoreng doang, cuma sama bumbu bawang, garam, sama ketumbar biasa beberapa tempat pakai ketumbar. Itu doang yang digoreng. Beda nanti kalorinya, serapan minyaknya beda. Walaupun kalian mungkin nggak belajar atau belum belajar sampai serapan minyak dan lain. Ini baru akhirnya. Lah kalau cuma formnya ini kayak gini doang, ini kosong. Bisakah pasien atau klien membaca terus menulis dengan benar? Bisakah klien mengisi dengan benar sesuai dengan misal cara saya tadi merecall? Tidak. So butuh skill komunikasi, butuh skill wawancara yang baik. Ya toh? Ya. Ada istilah di situ nggak ada ya. Saya belum masuk ke materi ya. Ada istilah namanya probing. Apa itu? Kira-kira apa? Probing. Probing itu menggali lebih dalam. Mbak siapa namanya? Ivana. Tiffany. Tiffany. Mbak Tiffany tadi menyampaikan makan pakai apa? Pakai sawi putih. Tok. Mungkin nggak kalau pasien ditanya atau klien ditanya di puskesmas, Ibu pagi tadi sarapan pakai apa? Cuman nggak saya putih gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Terus kamu langsung nulis sawi putih dan merasa itu sudah cukup? Nggak bisa. Apa yang tadi saya tanyakan? Cara pengolahan, apalagi? Apa Mbak? Campurannya apa? Apalagi? Apa Mbak Mel? Bumbu tambahnya campurannya apa apalagi? Porsinya. Sehingga itulah yang disebut sama probing. Kita nggak 100% kamu ngomong apa saya tulis itu. Tapi saya merasa saya butuh informasi lebih banyak lagi. Itu namanya probing. Paham? Nah, itu skill penting di wawancara. Kemarin kalau di UKOM ujian kompetensi dietitian ada soal-soal probing. Apa skill penting di wawancara? Ya probing. Menggali lebih dalam. Karena kalau wawancara sudah makan belum? Terus kamu kalau nggak punya skill probing, oh, oke, Jose sudah sarapan, selesai. Tapi makannya apa, jam berapa dia makan, diolah pakai apa, apa saja yang dimakan, berapa banyak yang dimakan, tidak ada informasi. Nangkep? Ya, itu problem. Nah ini baru recall. Nanti kalau food frekuensi, kuesioner ataupun semi kuantitatif itu pun beda lagi formnya. Tidak semua orang bisa. So mahasiswa bimbingan skripsi saya semester ini ada 2 orang yang akan 4 orang yang akan mengambil penelitian dengan HEI. Please bantu mereka. Kalian belajar banyak banget karena di gizi
belajar yang kualitas ini baru di semester ini saya mengajukan. Senior dari 17 sampai 2, betul. 23. 17 sampai 22 nggak belajar ini, belajarnya ini. Tapi nggak belajar kualitas. So kalau kalian membantu senior kalian untuk HEI, ada Gilang, Felix, Natasha Wanggi, sama Alta. Mereka mengambil penelitian tentang HEI. 2 diantaranya di lansia, 2 diantaranya di rumah sakit di penyakit ginjal. So belajarlah. Kalau mereka membuka lapangan enumerator, layanan enumerator, langsung daftar. Nanti diajari caranya ini. Jadi kalian dapat dari kelas teori, kalian dapat dari prakteknya langsung. So dari 25, mungkin yang akan diambil beberapa tahun karena akan ambil semester 6 juga. Tapi kalian punya skill tambahan dibanding teman-teman yang lain. Itu yang saya dapatkan dulu sejak semester 1. Ketika saya semester 1, saya sudah membantu teman-teman senior saya. Jadi ketika saya semester 3, mata kuliah PSG, saya sudah mastering itu semua. Nangkap? Karena saya dapat ekstra dari luar ketika bareng sama senior-senior saya membantu. So, mungkin ada tenaga, ada waktu yang kalian harus habiskan, tapi itu worthy, Pak. Oke? Ini nggak dapat, ini cuma pengetahuan besok. Tapi nggak sampai kalau besok membantu mahasiswa senior atas untuk berperan. Oke? Itu. Terus kemudian kita masuk ini, ini tadi soal assessment, menggali data. Nanti ada namanya diagnosis, terus kemudian ada namanya intervensi. Di dalam diagnosis kita nggak berkomunikasi dengan pasien atau klien secara rutin, tapi kita komunikasinya mungkin dengan sesama profesional pemberi asuhan, sama dokter, sama perawat, kita ngobrol sama mereka. Itu pun komunikasi ya, bentuk komunikasi. Sama pasien mungkin kita juga ngomong bahwa ibu permasalahannya adalah ini, bapak permasalahannya adalah. Tapi dalam menentukan diagnosis kita lebih cenderung bekerja mandiri. Tapi kalau assessment tidak, ini full membutuhkan komunikasi yang baik. Kemudian intervensi. Intervensi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan diet. Kalian nanti akan belajar itu di semester 6. 5, 6 kalau saya nggak salah. Kalian akan belajar aneka macam diet bareng sama saya. Diet untuk penyakit ini, penyakit itu, bla bla bla. Oh, orang sakit ini, pasien sakit ini, klien pengen turun berat badan dan yang lain, ada dietnya. Ini salah satu bentuk intervensi gizi. Informasinya didapatkan saat kita assessment. Kemudian selain diet, ada yang namanya intervensi berupa edukasi. Edukasi apakah kita bisa diem-dieman? Enggak. Mau nggak mau kita harus ngomong, berbicara, berkomunikasi. Kalau untuk diet, komunikasi kita antar PPA. Dok, diet yang saya susun ini untuk pasien ini. Atau ke pasien, ibu, saya menyusun diet untuk ibu ini. Tapi yang menyusun saya sendiri. Ibunya makan aja. Intervensinya saya sediain makanan, kamu makan. Kasih aja. Tapi kalau edukasi, enggak. Edukasi kita menyiapkan materi, ibunya atau keluarga pasiennya atau mereka berdua kita treatment. Nah, treatmentnya mau nggak mau skill komunikasi dibutuhkan. Misal saya sebagai seorang tenaga gizi, sebagai seorang dietitian, di depan saya ada Pak Mas Jose dengan keluarganya sedang, maaf ya, sakit. Apakah edukasi bisa langsung saya sampaikan begini? Apa yang terjadi kalau saya menyampaikan segala macam hal tentang penyakit keluarganya? Hmm? Hmm? Apa Mbak? Kan dia sudah sakit. Ya kan dia sudah sakit. Saya menceritakan, Mas Jose, saudara Anda ini sakit seperti ini, maka saya menyediakan diet seperti ini. Penyakit ini kondisinya seperti. Mereka yang sakit seperti itu membutuhkan diet yang seperti ini. Nanti menu yang saya berikan adalah seperti ini.
Kalau nanti Mas Jose keluarga sudah boleh diizinkan pulang, di rumah nanti bisa menerapkan diet. Diet yang bisa diterapkan, makanan yang perlu dihindari adalah ini. Makanan yang perlu ditingkatkan adalah ini. Aktivitas fisik yang boleh dilakukan oleh saudara ini adalah seperti ini. Paham Mas Jose? Yakin? Terus bagaimana biar intervensi edukasi saya ini berhasil? Hmm? Bagaimana biar intervensi edukasi ini berhasil? Berhasil dalam artian kalau edukasi itu fokus sama saya dulu, tidak usah diskusi. Tidak tahu menjadi tahu. Itu diberikan edukasi. Nggak ngerti apa-apa. Saya harus makan apa? Nggak ngerti tuh. Ya sudah saya kasih tahu. Ngasih taunya saya itu adalah intervensi berupa edukasi. Setelah dikasih tahu, kamu jadi tahu nggak? Harusnya. Tapi apakah selalu jadi tahu? Kenapa? Apakah setiap kuliah kamu paham apa yang disampaikan dosen? Kenapa? Kan kamu nggak ngerti apa-apa nih. Masuk kelas dengan nol gundul informasi nggak tahu apa-apa. Semester 4 mata kuliah apa yang paling susah? EPIT. Kamu nggak ngerti soal EPIT. Tapi tiba-tiba disampaikan soal mortality rate. Ini itu angka kematian misalnya, mortality rate, nggak ngerti apa-apa. Tapi kemudian dikasih tahu informasi tentang itu. Harapannya setelah selesai kuliah itu, siang harinya paham nggak? Seharusnya. Tapi apakah paham? Kenapa? Ayo, angkat. Kenapa? Atau untuk mata kuliah lain dan topik lain. Atau untuk kuliah saya deh. Boleh. Kenapa edukasi yang kita jalankan, kita berikan, tidak selalu berhasil? Kuliah sampai teriak-teriak, nggak pinter-pinter, nggak paham-paham. Kira-kira kenapa? Mbak Bias. Maksudnya, maksudnya bahasa, saya menggunakan bahasa asing. Maksudnya istilah medis. Itu yang membuatmu nggak nggak paham. Apalagi, apakah sepanjang kuliah isinya istilah medismu? Nggak tahu. Apalagi, yang membuat kamu dari yang seharusnya tidak tahu menjadi tahu, tapi ini kok ternyata tercancel. Tidak tahu hanya menjadi sebagian tahu. Ya tahu. Kenapa nggak sampai full tahu? Hanya sebagian saja yang tahu. What happened? Ada apa, Mbak Rey? Ya, saya bicara tentang kuliah aja, biar relevan. Loh, kamu mau remedi aja? Kamu ikut atau 2 kali kan? Harapannya lebih tahu nggak? Harapannya lebih tahu. Kan kamu dapat kelas, misalnya sama saya OBS kemarin ya. Teman-teman yang lain kan dapat kelas OBS saya cuma sekali tuh. Mas Andra kadang ulang jadi 2 kali tuh. Harusnya lebih paham tuh. Kayak gitu. Apakah semua orang harus kuliah lagi biar lebih paham? Enggak. Walaupun boleh aja apa belajar lagi. Tapi saya nggak bisa melayani kamu setiap hari sampai kamu paham, Mbak. Sebelumnya saya begadang, itu nanti paginya kan saya nanti Pak
Jadi waktu saya dari kuliah, materi kuliahnya sebagian saya tidak bisa fokus dan konsentrasi untuk belajar. Lalu kalau mungkin lah banyak pikiran atau di banyak deadline gitu itu kayak jadi 14 pertemuan akan seperti itu terus. Kalau cuma bangun pagi kadang hari ini saya bangun jam setengah 3 pulang. Saya kan topik itu. Jadi harus perform Pak Ustaz. Sampai sore nanti masih menguji skripsi ya di jam 1 sampai jam 4. Oke, berarti bermasalahnya ada di audiensnya ya. Ada lagi, Mbak. Hmm. Oh, yang apa ya, Pak? Mana ada masuk? Ya, kan? Tapi apakah itu sudah disebut itu? Nggak bisa kayak gitu juga. Apa saranmu kalau yang kayak gitu? Ketika ya sehari tetap maksimal 4. Kami dulu ketika saya di sekretaris prodi, saya maksimal sehari 3. Maksimal banget. Maksimal banget sehari 3. Sesi 1, 2 makan, ya 3 pulang. Sesi 1, 0, 2, 3. 3 apa? Atau kosong pagi jam 10 sesi 2 makan 3. Atau sesi 1, 2 makan, yuk nanti berangkat lagi setengah 3. Atau sesi 1, 2 aja. Karena saya tahu, saya pun kalau menguji, pernah menguji sehari 4. Menguji skripsi sehari 4. Capek minta ampun. Apalagi kalian duduk dengar 4 orang yang berbeda tuh, menyampaikan 2 topik-topik yang berbeda, susah. Fokusnya cuma di pagi doang. Makanya saya minta request mata kuliah saya nggak ada di sini semester ini. Full pagi 8 semua 8 semua. Kecuali kemarin karena penggantian, tapi semua mata kuliah saya pagi. Karena saya tahu jam segini itu masih enak-enaknya. 10 ke atas sudah nggak enak. Ya, oke, itu tadi. Misalnya sama pasien, itu konteks belajar. Oke, terima kasih. Tapi kalau kepada pasien, saya contohkan Mas Yosu membawa keluarganya sendiri. Kemudian saya harus memberikan edukasi gizi tentang apa yang harus dimakan, bagaimana cara masak di rumah. Yang panjang, enggak. Tapi mau masuk rumah sakit lagi enggak harus dijaga betul tuh biar sampai enggak masuk rumah sakit. Biar enggak masuk rumah sakit ini selain obat-obatan kan kalau konteksnya dalam makanan kan, so harus makan apa, menghindari apa, harus pahami betul tuh dan telaten betul tuh. Apakah kamu bisa mengingat semua materi yang saya berikan? Kamu harus menghindari ini, kamu harus mengonsumsi ini banyak. Dan ingat sampai nanti di rumah, sampai besok, sampai lusa, dan bisa terus dan mempraktekkan. Bisa seperti itu. Bagaimana biar bisa? Bagaimana biar bisa? Biar bisa paham. Dari nggak ngerti, bukan cuma sebagian tahu, tapi full tahu. Dan bahkan mungkin nanti bisa praktek. Apa yang harus dilakukan saya sebagai penyedia edukasi? Mbak Clara, kita butuh kita, terus media. Aku tak kasih, saya baca. Mas Jose, ini ibu ada sakit jantung. Di depan Mas Jose, jatuh di situ,
apa sih pengertiannya, apa yang harus dikonsumsi, apa yang perlu dibatasi. Nah, silakan itu dibawa pulang. Besok kalau sudah di rumah silakan dibaca. Maksudnya ada yang mau ditanya. Ini yang kita bukan bawa dari dia ya. Mungkin tanya di dalam dunia ini tulis macam-macam. Wah, di rumah saya sudah kayak itu boleh nggak ya? Boleh nggak ya kalau misalnya buah yang buah naga jangan itu pada kata boleh buah naga ini kan nggak buah naga tapi dari kata tersebut salah satunya bisa dipakai untuk kita menggunakan media informasi sertifikat kamu bisa terus itu kan sebabnya ketika kuliah terus kita nggak kasih lihat biasanya kasih apalagi kita coba mendengarkan sebelum berubah apalagi cuma mendengar ya itu nanti topik kita akan tentang media itu semuanya apa siapa slide saya nggak banyak ya ya nggak capek ya. Isinya gambar-gambar semua jadi relatif lebih segar seharusnya. Nah, nih konsep dasar tentang apa namanya edukasi. Sorry, saya kelupaan. Intervensi ketiga selain edukasi, konseling. Apakah konseling kita cukup duduk gini doang? Saya masalah itu, bos. Oh ya silakan masuk loh. Ya saya sudah tahu masalahnya. Kurang. Dan kamu keluar, kamu saya sudah tahu kamu akan kesini. Saya bukan dukun. Saya juga bukan studi dukun. Ini sih ya. Jadi kita diskusi. Nah, ini di gambar di atas. Kira-kira mana yang edukasi? Kira-kira mana yang edukasi dari dua gambar ini? Mana yang konseling? Apa bedanya? Bagus. Saya nggak mau pusing. Tapi ketika ketemu malu. Itulah mental inferior. Mental orang terjajah. Kita lama terjajah. Nggak mau. Saya ketika belajar di Eropa, siapa yang langsung? Sekarang. Karena mereka mental terjajah. Mental ngomong. Kalau mental terjajah, ngapain kamu? Gitu-gitu. Siapa yang suruh? Nah, bisa kayak gitu. Tapi saya nggak meminta kayak gitu. Permintaan kamu. Siap, Mas Andra. Kalau kayak kita kemarin PKM di situ kita hotel kita yang berarti pada bikin persiapan satu dari berbagai macam perbedaan salah satunya adalah jumlah audiens. Kalau edukasi mungkin banyak karena permasalahannya permasalahan komunal. Kenapa kamu mata kuliah EBIT nilainya jelek? Belum bisa bagus. Permasalahannya umum, komunitas. Permasalahannya dialami oleh ibu ini, bapak ini, ibu ini. Permasalahan-permasalahan umum.
Sehingga penyampaiannya sekali paham, itu edukasi. Dari nggak ngerti menjadi tahu, ini edukasi. Ya. Edukasi dari tidak tahu jadi tahu, dari bodoh jadi pintar, dari nggak ngerti jadi ngerti. Itu konteksnya edukasi. Paham? Tapi kalau konseling, bukan. Sorry, tambahan lagi. Kalau edukasi yang banyak ngomong sih edukatornya ya banyak. Mereka yang bilang, saya lagi jelasin, misalnya kan. Nanti kan ada sisi tanya jawab sendiri. Kalau belum paham nanti itu edukasi. Contohnya edukasi. Emang ketika pembicaraan kamu boleh ngomong, wah itu gini 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 gini. Enggak tahu. Itu edukasi. Tapi kalau konseling, ini konseling. Yang banyak ngomong kliennya. Karena masalahnya masalahnya siapa? Masalahnya apa? Klien satu sama klien lain masalahnya sama. Beda. Pak, saya mau konseling, Pak. Ada masalah apa? Jadi gini loh, Pak. Saya tuh nilai EBIT-nya bagus semua. Saya kan nggak enak sama teman-teman saya. Masa teman-teman saya remedi, saya nggak remedi? Saya kan nggak enak, toh, Pak. Padahal saya kan apa? Saya kan benar berdoa. Tapi kok ternyata nilai saya baik. Ya, gitu. Perintah ngobrol panjang lebar. Saya sebagai seorang konselor, gimana sih? Dengerin keterampilan listening, mendengarkan. Kamu klien menyampaikan segala macam. Kamu bisa terbuka sama orang baru untuk menyampaikan semua hal perasaanmu dan masalahmu. Nah, apa kita langsung kenal sama konselor kita? Terus bagaimana biar bisa terbuka dan saya tahu masalahmu? Nah, siapa yang melakukan pendekatan? Konselornya. Berarti yang aktif harusnya saya. Pendekatan seperti apa biar kamu bisa cerita segala macam tentang masalahmu kepada saya? Apa yang harus saya buat? Susun, sediakan, provide, lakukan. Biar kamu bisa terbuka semua masalahmu. Hmm? Harus seperti apa biar kamu tiba-tiba datang, dap, waduh konselornya laki-laki. Terus tiba-tiba duduk, saya memperkenalkan diri, terus kamu bisa plong lega cerita banyak banget. Apa yang harus terjadi di saat itu? Bisa merasakan analogi dari saya? PA-mu siapa? Pernah ada yang cerita luar biasa banyak di luar akademik? Person? Pernah. Bagaimana kamu bisa cerita? Kenapa kamu bisa cerita begitu banyak hal sama PA-mu? Hmm? Kok bisa kamu cerita masalah pribadi ke orang lain? Ada apa? Apa yang kamu rasakan kok kamu bisa menceritakan semuanya itu? Hmm, Terus, kamu bisa jujur-jujurnya? Kenapa? Kamu tidak 100% percaya dan tidak 100% menceritakan. Bisakah saya sebagai konselor memberikan input sesuai problemmu? Orang datang dengan masalah, kan? Pasien datang untuk kita intervensi dengan masalah. Tapi kalau kamu datang dengan sok yes, terus kemudian bilang, pasien misalnya pasien ini karena keluarganya nggak bisa percaya 100%, bisa saya menggali data dengan baik. Bagaimana biar kamu bisa percaya 100% kepada saya? Apa yang harus saya lakukan atau sediakan? Atau kondisi seperti apa? Terus, jangan yang terus. Apa hal yang normal? Kita tidak percaya 100% sama orang. Tapi apakah
Sebagai konselor, apakah itu diperbolehkan terus-menerus? Maka bagaimana caranya? Mungkin 2 kali, 3 kali pertemuan gitu kan? Dibuat rasa yang nyaman, lingkungan yang nyaman, kondusif. Saya bisa jaga cerita sehingga nanti konselornya rela begitu sebagai tempat curhat yang begitu banyak orang. Dia bilang kayak gitu. Bisa dipercaya gitu kan? Dia memang bilangnya kayak gitu sehingga bisa 100% bisa itu konsep. Tapi kalau ini aku ya kan, kamu mau dengerin saya, boleh. Nggak dengerin saya, ya udah. Karena tujuan untuk edukasi dari tahu, dari nggak tahu jadi tahu, itu aja. Tapi kalau konseling, tujuannya bukan lagi tahu, tapi sudah harus langsung bisa praktek. Ada perubahan perilaku. Apakah ada hal ini yang belum saya alami? Tidak apa-apa, jujur aja. Mbak bias, ambil contoh lagi. Banyak ya. Mbak bias, kenapa nggak sarapan hari ini? Puasa, baru nggak mau makan. Ada problem apa? Boleh tahu? Nggak ada problem apa-apa. Bawa asih. Aku nggak sarapan pagi hari ini, ada masalah apa? Setelah dicolokin, setelah dicolokin, maaf Pak, tokennya habis. Oke, maka ketika diberikan konseling, bukan dari tidak tahu menjadi tahu, karena kamu sudah tahu. Tapi bagaimana kamu yang sudah tahu, tapi memilih untuk tidak sarapan, kemarin. Setelah diberikan konseling, oke, saya mau mengubah perilaku saya. Itu beda. Paham? Ya, konseling itu mengubah perilaku. Jadi kebiasaan. Tapi kalau orang yang sudah melakukan, itu dia sudah tahu atau belum? Sudah tahu, sudah tahu. Tapi kalau orang yang tahu pasti melakukan, belum tentu. Contohnya teman-teman yang sudah belajar tentang pentingnya makan teratur, tidak selalu semuanya makan teratur. Itu penting. Jadi kalau orang-orang yang sudah kayak Mbak Bias, sudah tahu pentingnya sarapan Mbak Bias, terus saya karena tahu Mbak Bias nggak sarapan, saya ngasih tahu, Mbak Bias sarapan itu penting, gini. Apakah membuat menjadi sarapan besok? Oke, belum tentu. Itulah kalau kita ngasih edukasi sama orang yang praktiknya tidak tepat, apakah betul? Apakah betul kita memberikan edukasi sama orang yang praktiknya salah? Hmm. Kalau orang yang secara praktik salah, tidak melakukan, tidak punya kebiasaan, intervensinya berupa edukasi, betul? Salah. Yang betul konseling. Karena yang bermasalah bukan pengetahuan, yang bermasalah adalah perilaku, sikap. Paham? Ya. Jadi mengubah sikap, mengubah perilaku pakainya konseling. Mengubah pengetahuan pakainya edukasi. Saya pernah berdebat dengan salah satu keluarga pasien yang merasa telur kocok, telur mentah itu pakai madu itu aman dan sehat. Praktiknya, apakah betul itu? Sorry. Apa yang harus saya lakukan? Memberikan edukasi atau memberikan konseling? Kenapa? Tidak tahu. Walaupun praktiknya salah, tapi dia karena tidak tahu. Jadi kalau saya memberikan konseling salah, memberikan edukasi. Kalau sudah saya edukasi ibu, bapak, telur mentah yang dikocok pakai madu itu masih mentah. Walaupun dia nanti berbusa, walaupun nanti berubah tekstur, itu masih mentah. Itu kalau masih mentah, risiko kontaminasi salmonellanya tinggi. Nanti risiko ini meningkat, bla 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 bla. Memberikan edukasi, dia sudah tahu nggak setelah kayak gitu? Tahu. Tapi kalau besok masih melakukan, berarti harus dilakukan konseling, bukan edukasi lagi, karena sudah dikasih tahu. Paham? Oke? Nah itu bedanya konseling sama edukasi. Nah semuanya membutuhkan media.
untuk menyampaikan pesan itu lebih tersampaikan. Jangan-jangan kuliah nggak begitu diterima dengan baik, salah satu permasalahannya adalah dari media kuliahnya. Bukan cuma kamu ngantuk, capek, begadang, dan yang lain. Bukan cuma pembawaan dosennya yang menyampaikan bahasa Inggris, materi istilah asing, atau mungkin bukan itu. Tapi dari sudut media. Ada yang medianya pakai koran, dalam artian PPT-nya kayak koran, berkolom-kolom tulisannya. Menarikkah menarikkah membaca PowerPoint yang seperti itu, Mel? Tidak. Menarikkah jika sepanjang hari dosennya ngomong dan kita nggak usah ngomong. Tapi kan ini mata kuliah komunikasi ya, mata kuliah ngomong ya. Jadi medianya berbeda. Lebih suka mana? Gambar apa tulisan? Nah, nanti kenapa kalau gambar yang bekerja apa di dalam tubuhmu? Kalau gambar mata, tulisan mungkin juga mata ya. Tulisan juga mata. Kalau misalnya video, telinga, video, mata juga gerak, telinga juga kepake. Makin banyak tuh yang kepake tuh. Lebih menarik mana nonton film apa nonton PPT? Kita cerita. Ya, komunikasi ada masalah. Kita sebagai tenaga gizi ternyata nggak mampu menyampaikan pesan. Buka buku. Ada yang sudah ikut PKM tadi selain Andra? Kamu ngomong di mana, Mas? Ngapain? Program Ibu Bantu, selesai semua pengumuman, itu siapa yang mengedukasi? Artinya bukan dosen, bukan senior, nanti kalian selama edukasi ada yang dari sini beda, beda. Ada yang bermasalah kemarin ketika edukasi, kamu refleksi coba. Yang penting kamu melaksanakan pekerjaanmu udah gitu tak? Udah foto segera tanda tangan. Udah pulang. Bisakah masuk? Bisakah masuk? Tidak. Enggak. Mau pakai media apapun kalau sedang lah, sedang ayo, ayo, ayo gitu. Enggak masuk ya? Ya, berarti kalau kemarin unsur komunikasi apa aja? Unsur komunikasi, komponen komunikasi apa aja Mbak Ri? Kenapa? Sebenarnya nggak masuk. Padahal saya memberikan mencoba untuk menyampaikan unsur komunikasi. Komunikasi itu punya komponen apa aja? Komponennya apa? Nggak usah diulang-balik. Sekarang itu nggak ada komunikasi. Oh, komunikator tuh yang ngomong apa yang dengerin? Oh, ada komunikator. Terus, nah, komunikator memberikan pesan disampaikan lewat media. Pesan dari media ini diterima oleh komunikator bukan? Dan dari setiap unsur atau komponen itu potensi masalahnya ada toh. Kemarin kan kita role play, teman-teman menulis semuanya itu.
Ya, ingat nggak? Harus diulang lagi biar kalian paham. Nah, ternyata ada masalah. Masalahnya di mana? Nutrisionis kurang mampu menyampaikan pesan. Jadi di sini nutrisionis sebagai komunikator. Komunikator. Daya tangkap pasien atau klien kurang baik. Maka di sini sebagai permasalahan di komunikasi yang kurang. Jumlah sasaran terlalu besar. Ada masalah di komunikasinya lagi. Saya ngajar di ruang Maria, nggak pakai mic, orangnya tidak angkatan langsung. Bisa diterima dengan baik. Tapi kalau di sini mungkin masih bisa. Jadi kalau orangnya sedikit, enak. Tapi kalau orangnya terlalu banyak, sepertinya butuh sesuatu permasalahan yang harus ditangani. Dan berbagai macam. Nah, dengan media, oh kalau saya nggak mampu menyampaikan, ada leaflet kok. Saya lupa, ada media kok. Kamu memberikan edukasi, langsung ngomong gini aja. Ada sesuatu toh ya, untuk meliding kamu menyampaikan pesan kan? Ketika kamu nggak nangkep dengan baik, maaf, penglihatan nggak begitu jelas, pendengaran nggak begitu jelas, ngantuk dan yang lain dengan adanya media mungkin bisa lebih membantu. Ya, gitu. Sasarannya terlalu besar ya udah pakai media PowerPoint yang gede atau disebarkan lewat media WhatsApp dan yang lain kamu bisa melihat atau apa. Gitu ya. Ini ada fungsi dari media, mulai dari memperjelas pesannya, ada berbagai macam keterbatasan. Ini yang nomor 2, ini yang saya bantu untuk meminimalkan betul dengan setting COVID. So, ketika ada teman-teman yang mungkin tidak clear, ada teman-teman yang masih butuh waktu untuk belajar lagi, saya juga bisa ngomong, Pak, jelasin lagi Pak. Indra kalian ada permasalahan tertentu, ya sudah. Recordingnya dibuka lagi, didengarkan lagi. Menimbulkan gairah belajar. Dan nggak usah pakai media apapun, kita mengumpul terus gini loh. Komunikasi itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. 10 menit mungkin kalian masih mau ini, tapi kalau habis itu tanpa beda apapun, tanpa slide, tanpa penjelasan yang proper, cuman ngomong doang 1 jam 40 menit 100 menit apa? Bisa tahan. Terus kemudian kalian bisa belajar mandiri dan memberi ini yang penting, memberikan rangsangan yang sama, persepsi yang sama. Jadi ketika saya ngajar tentang hari ini media, Mbak Dia di pojok tahu kalau saya ngajar. Mas Jose tahu, pojok sana Mas Indah, Mbak Indah tahu, Mbak Bawah sudah, Mbak ada wanita ya, menyamakan persepsi. Nggak ya? Karena kalian melihat media yang sama nih. Terus di sini silakan nanti bisa dibaca sendiri bagaimana pentingnya media di dalam komunikasi, apa kontribusi atau peran dari media. Nah, tadi saya menyampaikan lebih ingin apa nih? Kuliah slide-nya kayak orang 100 slide atau 80. Saya berlebihan. Ada yang kayak gitu? Ada. Saya tidak berlebihan ya. 80 slide, 100 slide, isinya orang mungkin digabungin semuanya, formnya beda-beda lagi misalnya. Oke, tapi saya tidak berlebihan ya kalau. Sorry, saya baris 1, baris 3, baris 4, fontnya beda-beda, ukurannya beda-beda, gitu kan. Dan yang mungkin berupa, itu kan pakai mata ya. Dosen yang ngomong kan berarti pakai telinga ya. Jangan misalnya, dan kalian nonton film aja. Atau kemarin, kita nggak usah nonton film, kita nggak usah pakai slide, kalian role play aja. Kalian bergerak ke sana sini ngomong, teriak, lari-lari dari yang lebih mudah mana informasi diterima dan dipahami.
Kenapa? Karena praktek langsung sama. Kalau kalian kaget, oh, saya jelasin dulu. Di sini ada kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Dia menyampaikan, ternyata kalau kamu belajar cuma membaca, membaca aja, lihat slide aja, mata doang yang pakai, itu kamu cuma paham 10%. Habis itu menguap entah kemana. Saya selalu ngomong ingatanmu adalah ingatan. Cuma 3 detik kan ikan dori. Namamu siapa tuh? Iya tuh, dori ngomongin ketemu. Sudah kenal tuh? Nama saya Nemo gitu. Saya mencari ayah saya. Oh ya, gini-gini. Nama kamu siapa? Oh, di sini. Apa? Finding name. Ingatan kita tuh ingatan kita. 3 detik hilang. Ketika kita cuma membaca. Kemudian, oh kita juga dengar. Artinya kalau kuliah, yang membaca slide, membaca catatan, yang denger dosennya ngomong itu. Kalau cuma kayak orang berdoa gitu, ya enggak kan? Mendengarkan pun itu cuma 20%, kalau dalam membaca 30%. Terus kalian dilihatkan dengan gambar. Dosen memberikan narasi, cerita, ada gambarnya juga untuk menjelaskan. Oh, nambah informasi. Ya, dia nambah belajar itu terus. Terus kemudian dosen melakukan demonstrasi. Misalnya kita praktik, mahasiswa, ini nanti teman-teman akan mencoba untuk membuat bahan ini. Saya praktekkan dulu, kalian lihat. Atau kalian mengunjungi tempat tertentu. Sudah pernah mengunjungi sesuatu? Apa? Di mana? Oh, ke ya sama di Beta Mikro ya. Belajar di sini. Kalian visitasi, seneng toh? Jalan, lihat pasien dengan gangguan metabolisme video, ada yang sini. Ketemu? Oh, enggak ketemu. Ketemu pasiennya? Enggak ketemu pasiennya. Ibu-ibu paling ya. Karena itu pasien sebut hidup, Pak. Ibu-ibu dari Jawa Barat. Fisik nampak normal. Kita tiroid. Tapi pasien segini enggak. Itu pasien sejak saya S1. Dulu ketika saya sarjana, saya mampir ke Balai juga. Ya, masih segitu juga. Itu solusinya dengan saya. Sampai segitu, sampai sekarang masih segitu juga. Itu namanya kreativisme. Kreatif. Ya. Ketika kita kunjungan, praktek langsung, melihat langsung, belajar dari benda nyata tadi Mbak bilang, melihat langsung, nambah. Apalagi kalau kalian hands on, kalian praktik, kalian misalnya di sini ada praktek PSG, praktek masak, praktek nanti ada praktek dietetik, ada praktek untuk konseling, praktek untuk edukasi. Kamu praktek ke puskesmas atau posyandu menjadi lebih berani toh. Kemarin topiknya tentang apa? Bisnis seimbang. Visi perilaku. Oke. Untuk oke. Yang menyampaikan 10 pesan siapa? Kamu. Apa pesan ke pertama? Wah, tertarik. Apa? Pesan. Sebelum makan berdoa dulu. Sebelum makan bersyukur dulu. Ya, kok itu 70%. Pasien lupa itu 30%. Enggak masuk di sini ya. Tapi ketika kalian melakukan real experience,
Contoh real experience itu ya kemarin sebelum ke lapangan. Atau besok semester 7 teman-teman praktek betul. Dilepasin tuh. Kamu pakai baju praktik, kamu silakan ke rumah sakit, ketemu pasien dan keluarganya langsung. Saya di kampus ngopi. Sama berdoa agar mahasiswanya lancar. Itu bisa 90% yang kamu lakukan, kamu paham. Tapi apakah bisa mahasiswa gizi 100% di lapangan terus-menerus dari awal? Tidak. Ada bagian-bagian di mana mereka harus belajar dulu di kelas. Dan ya, ini yang saya sangat excited. Pengalaman langsung. Kemarin saya selalu cerita, saya punya mahasiswa bimbingan skripsi yang menurut saya kemampuan akademiknya sangat kurang. Beliau menjadi panitia remedi. Saya selalu menyampaikan itu. Beliau panitia remedi. Di sini ada panitia remedi. Setiap ada remedi ikut. Panitia remedi itu istilah kalau saya gini. Kalau ada remedi langsung daftar. Belum ada jadwal remedi sudah daftar. Belum ujian sudah daftar dulu. Daftar remedi silakan daftar di sini. Ini ujiannya kan masih lama tanggal Mei, tapi sudah daftar sekarang untuk remedi. Saya nggak lulus karena kurang paham ya maksud saya ya. Tapi ternyata yang bersangkutan tersebut saya memberikan nilai yang sangat baik A di mata kuliah saya ketika praktek di rumah sakit pelayanan disiplin. Itu kalau tadi malam di akun Instagramnya Pojok Gizi, kalau kalian mengikuti sedang ramai praktek rumah sakit mana yang menyeramkan. Itu mata kuliah saya. Praktek di Sarjito, di Hasan Sadikin, Cipto Mangunkusumo, bla 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 bla. Prakteknya susah, ahli gizinya killer-killer, pasiennya susah, banyak yang meninggal, bla 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 bla. Mata kuliah susah di seluruh Indonesia untuk gizi ya. Tapi ternyata mahasiswa tadi saya ikhlas memberikan. Karena ternyata ketika dia bisa melakukan praktek langsung, komunikasinya bagus, edukasinya di sini bisa, dia bisa memberikan konseling kepada ibu hamil saat itu bisa, memberikan dietnya bisa. Hal-hal yang tidak bisa lakukan ketika dia masih di kelas. Nangkep. So kalau kalian melakukan itu akan lebih paham. Itulah kenapa kemarin yuk kita role play. Yuk kita uh, gerak dari mejamu, kursimu kita beraktivitas karena itu akan lebih memudahkan kalian gerak semua organ. Semakin banyak organ yang bergerak, semakin banyak organ yang digunakan ternyata semakin meningkatkan pemahaman kalian terkait apa yang kalian pelajari. Oke. Ada teman-teman di sini yang mau ujian? Ada ritual khusus untuk ujian? Belajarnya mungkin berbeda dengan yang lain? Bisa disampaikan? Bagaimana caramu dalam belajar? Yang tidak konvensional. Konvensional itu cuma membaca slide, mungkin stabilo, sak buku di stabilo kabeh gitu ya. Sak nomor halaman pun di stabilo semua. Baca gitu. Ada yang selain itu? Raise your hand. Biar teman-teman yang lain tahu bagaimana cara kamu belajar menjelang ujian. Ya, kayak gitu semua ber-25. Seriously? Ada yang tidak seperti itu? Boleh angkat tangan? Mbak Okta. Apa? Nulis ulang materinya. Biar ingat. Berarti kamu melakukan 2 kali. Sekarang nyatet, besok membaca dan dicatat lagi. Oke, itu doang. Oke, ada lagi, Mbak. So, yang bekerja mulut, mata bekerja juga toh, karena kamu baca catatan sebelumnya. Ya. Terus kamu telingamu juga bekerja toh, karena kamu mendengarkan apa yang kamu tanyakan, kamu sampaikan. Banyak organ bekerja. Ada lagi selain ngomong sendiri, nulis lagi. Ada lagi, Mbak siapa namanya? Ira.
tadi lebih bagus ya. Biasanya paham dari bagian. Nah, yang pertanyaan dari Mas kalau kamu harus kalau perihal kamu Pak itu cara biasa. Dan dengan keras. Membahas 10% ya ada maksud cuma membaca ya kan? Apalagi kalau dulu ya itu di PJ inilah yang bertugas untuk menyampaikan UPN sama UIN sama harusnya itu kuliah saya uang ini pertemuan besok dan catatan harus dibagi ke semua dan kamu coba ya kamu punya dari kalau misalnya juga ternyata juga ketika saya bersuara gimana nih biar kita sama-sama passing nilainya dengan bagus ternyata teman-teman yang budaya itu saya juga virus ini ingat masih susah jadi kalau kamu mau materi sendiri tes fisik tapi pasti harus selalu banyak nggak boleh dikasih yang jadi virus semua jadi harus tes yang baru keluar dari sini jadi siapa harus pilih virus baru dulu harus pilih mampu namanya kan kenapa saya selalu cerah karena saya dididik seperti siapa yang dulu sesuatu bisa dilalas besok terjadi itu pakai dan ada lagi selain ngomong sama orang, imajiner, nulis lagi, praktikkan, apalagi? Ada lagi? Mbak Manda? Ngomong biaya? Oke. Apa prom yang kamu pakai? Pakai prom. Nah, ayo, promnya apa? Oke. Terserah, itu berarti kamu belajarnya audio. Telingamu lebih sensitif. Ada lagi? Mbak, sorry saya lupa namamu. Gita. Gita. Iya. Dia itu kalau penjelasannya, itu kalau kamu pertama kamu belum kembali. Dia lah, saya ngomong, saya ini belajar belajar apa namanya patofisiologi dari orang India. Mereka menjelaskan juga sangat baik. Kalau kamu ketahui berarti kamu belum pernah melakukan itu, ya karena beda. Bagaimana cara orang India menyampaikan menyampaikan materi yang susah menjadi sangat sederhana. Berbeda dengan orang Amerika misalnya, ya, apa adanya karena mungkin basicnya sama-sama pintar. Dan wes, saya anggap yang tidak ngomong berarti membaca saja tak. Kalau saya nggak kayak gitu. Saya sejak S1 bikin mind mapping. Saya menulis lagi. Bahkan catatan saya masih ada di meja saya. Kemarin ketika Bu Ariana tanya materi, dia kaget. Masih ada materi semester 1 saya. Yang saya masih bawa. Sampai detik ini. Saya semester 1 2007. Hampir 20 tahun lalu tuh.
catatannya, bukunya masih ada, kertasnya masih ada. Kemarin saya tunjukin ke Bu Ariana ketika mau belajar komunikasi. Ini loh materi-materi saya dulu S1. Karena kami S1-nya sama. Di adik kelas jauh. Masih ada. Saya bikin mind mapping. Jadi bisa ini soal gizi kita kan ini kemana ini adalah ya. Tapi setiap komponen ini warna, ini kotak, ini bulat, ini segitiga dan yang lain-lain. Nanti saya warna pensil bolpen atau pakai spidol berwarna. Saya pakainya kalau di kampus di waktu di S1 saya pakainya kertas yang 1 meter itu dulu. Kertas solid, paham? Yang gede banget itu. Yang gede itu. Yang sering kalau di kegiatan dengan kaki tiga. Yang segede ini. Nah ini. Semua punya semua praktek, semua materi. Saya bikin gede. Saya bermain mapping. Jadi ketika ujian saya langsung, oh bicara tentang apa? Misalnya Edgar Dean. Dan itu ada di kuadran kedua, ada di sini. Oh di sini tuh poinnya ini. Oh ya oke. Namanya spider web. Itu kalian bisa searching cara cara belajar namanya mapping. Spider web. Itu kalau boleh belajar fisiologi atau apapun, karena kami di Undip itu pakainya di bawah FK, isinya materi-materi gizi klinik, itu saya pakai itu. Kalian boleh Google bentuk mind mapping atau itu isinya nanti satu atas kayak pohon nanti jebar. Itu tidak ada narasinya, cuma poin-poinnya aja. Tapi ketika ujian saya jadi tahu, oh ini posisinya ini kalau penyakit ya, manifestasi faktor determinan di sini, manajemennya di sini. Sampai sekarang itu tapi orang-orang belajar berbeda-beda ya, karena kita punya materi yang berbeda. Nah, saya menggunakan warna dan kotak atau segitiga yang berbeda. Biar saya tahu. Kalau pakai warna, kan jadi inget, oh ini warnanya merah, hijau, merah itu untuk ini, hijau itu ini. Makanya saya masuk ke sini bukan ya pakai spidol warna-warna, bukan nggak masuk sini ya. Saya masih punya spidol aneka warna, spidol seperti ini, tapi merah, kuning, hijau, biru, ungu, coklat, hitam, kuning muda, merah muda, enggak sini ya, ungu. Saya punya segrum. Itu ketika saya bikin mind mapping di semester 1 di angkatan pertama. Kenapa? Karena warna itu membuat kita lebih enak untuk mengingat sama bentuk. Jadi tidak monoton. Ya, silahkan teman-teman belajar dengan cara kalian masing-masing. Apa yang tadi disampaikan Manda, Clara, dan yang lain, mungkin kalian bisa ikuti. Seriously, itu cara belajar yang efektif dibandingkan hanya membaca. Ya, ini udah. Artinya, kalau kalian ketemu sama pasien, apakah hanya dengan membacakan saja? Maka di dalam pembuatan media, ini kan banyak media mas. Ya, apakah hanya terisi tulisan saja? Enggak. Maka di dalam leaflet isinya ada gambar untuk lebih mempermudah pemahaman. Ya, ini leaflet ada gambar. Ada gambar untuk menjelaskan proses penyakit jantung seperti apa. Misalnya seperti itu. Tapi apakah ini paling powerful untuk menjelaskan? Tidak selalu. Lah kalau pasiennya lansia, bisa membaca dengan ini? Pasiennya bisa ditangani dengan ini? Tidak. So, media apakah bisa digunakan semua klien atau sasaran dengan media yang sama? Medianya. Ini oh, dalam bentuk PDF. Ya, kalau saya dapat ini karena dulu saya menjadi enumerator di Kementerian Kesehatan. Jadi saya dapat bukunya. Kamu bisa beli, tetapi mungkin edisinya kecil, versi kecil. Kalau ini dari pemerintah langsung.
Saya bersyukur saya punya ini. Nah, kamu tadi kan bilang, makannya masih satu centong. Saya masih ingat maksudnya, makan masih satu centong. Apakah centong di rumahmu centong mana? Atau centong dari bawaan ekspor? Centong masih yang berwarna warna apakah nasi dari centong Meksiko, kayu dan plastik bobotnya sama? Gitu. Apa di sini? Oh, oh. Ya, tapi untuk mempermudah ketika saya melakukan recall ataupun untuk frekuensi, Mbak tadi pagi mana pakai frekuensi? Pak, ini Pak, contohnya yang mana? Yang ada warnanya. Ini kok B satu channel sekitar 60, kalau pakai bawaan dari super 50, kalau pakai yang kayu 70. Pak nggak punya channel Pak, terus kalau ngambil pakai sendok. Oh, di rumah. Harus menyamakan persepsi antara kami. Saya gambar-gambar. Semua minuman ada. Mostly yang ada di Indonesia. Media ini medianya apa namanya? Apakah powerful? Bisa jadi powerful, bisa jadi enggak. Poster ini bisa jadi powerful kalau dia dicetak gede, ya toh? Dicetak segede ini, sekotak ini, ditempel di tembok-tembok rumah sakit atau puskesmas, itu ada tuh orang bisa baca, atau bahkan itu jadi baliho, tuh di Kejaya misalnya Pak. Ya, tinggal cantik atau tidak modelnya, tulisannya menarik atau tidak, itu tuh kalau segede ini, oh, sorry, media yang ini ditempel di baliho pertigaan Kejaya, gantiin fotonya Song Hye Kyo. Kemarin mereka pakai itu tuh susu, kalau kolagen, nah segede ini misalnya materinya. Apakah orang akan berhenti terus membaca dulu? Enggak juga tuh. Makanya fotonya, sorry, balihonya isinya cuma foto Song Hye Kyo sama produknya doang tuh, simple tuh. Orang akan melihat, oh berarti biar cantik seperti Song Hye Kyo di usia 40 lebih, minum susu itu selesai tuh. Pesannya tersampaikan, tidak perlu runut-runut kayak gini tuh. Anda ingin kulit Anda cerah, ini susu ini menggunakan bahan-bahan seperti ini. Ini kata Song Hye Kyo, gitu. Enggak. So, tapi beda-beda. Pesannya seperti itu. Pernah lihat ini? Semuanya pernah? Ada yang belum? Ini sangat mempermudah ini buatan Prof. Hardi dan teman-teman. Di sini. Perhatikan, kehilangan buah. Ini sangat mempermudah. Karena ketika nanti berpraktek, tidak usah ngitung IMT ribet-ribet itu, tinggal geser-geser, jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Mau makanan seperti apa, makanan yang baik seperti apa, minum berapa banyak dan lain-lain. Oh ini bisa. Ini salah satu media, guys. Ini leaflet. Nah, di sini isinya tulisan doang. Nih tadi, ketika saudaramu sakit, makanan yang boleh seperti ini, makanan yang tidak boleh atau kalau bisa dihindari yang seperti ini. Bisa kamu menghafalnya? Bisa. Ya, saya dikasih ini pun apakah menarik? Tidak menarik.
So, besok mata kuliah. Kalau di dietitian kemarin saya harus bikin media yang menarik. Dan ketika orang diberikan media itu, informasinya tersampaikan dengan baik. Caranya bagaimana itu efektif? Ya ditanya orang tersebut. Paham nggak? Paham. Coba jelasin. Oh gini, gini, gini. Oh berarti memang nangkep. Berarti medianya bagus. Ini apa? Bisakah pakai media ini di posyandu lansia? Cetakan. Ular tangga dicetak 4 meter 4 meter di posyandu lansia. Yuk lansianya suruh engklek. Apakah itu media yang tepat? Kira-kira buat siapa? Buat anak-anak. Kalau kamu ke posyandu balita atau ke SD, pesenlah 1 meter itu cuma 16.000 atau 20.000. 1 meter persegi. Kalau ini 1 meter, 1 meter, 2 meter, 2 meter setengah, 1 meter, 2 meter setengah. Taruhlah 3 meter kali 20.000, 60.000 doang. Murah toh? Pakainya bahannya PPT, MMT, kayak spanduk. Ya udah, anak-anak suruh mainan kayak gini, wah senengin kamu nggak berulang-ulang. Suruh batasi waktu 10 menit, 15 menit, kita belum selesai. Sudah selesai, main lagi, main lagi. Bahkan kalau bisa, kalau kalau mungkin banget nggak medianya diminta sama yang sekolahnya. Bisa jadi. Mas itu tinggal sini aja, Mas. Bisa jadi. Baru lihat media seperti ini tuh, media tidak mainstream. Sama dengan buku, bukan konvensional. Ini ide baru nih. Buat skripsimu. Masih lama tuh, tapi kan ide harus dari sekarang. Efektivitas media ular tangga dibandingkan dengan leaflet. Kamu ngomong sama anak SMP deh. SMP tuh gede juga belum, anak-anak juga enggak gitu tuh. Pakai leaflet bisa tuh. Tapi pakai ular tangga masih pantas tuh. Lebih efektif mana? Dikasih satu kelas, kelas A, dikasih edukasi pakai leaflet. 4 pilar gizi seimbang, isinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pakai leaflet. Kelas yang lain pakainya ular tangga. Nggak usah diajari 4 pilar gizi seimbang. Langsung suruh main. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus sebutkan. Gagal, salah, turun, bisa, naik. Siapa dulu yang paling pertama? Setiap kolom nanti ada isinya 4 pilar gizi seimbang. Praktiknya, informasinya, dan yang lain. Nanti di akhir semester, akhir pertemuan, atau 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, ketemu lagi. Coba diuji. Lebih pinter mana? Lebih betul mana bicara tentang 4 pilar gizi seimbang? Mereka-mereka yang belajar dengan leaflet, mereka-mereka belajar dengan media seperti ular tangga. Kalau ternyata ular tangga bisa lebih efektif, apa saranmu buat anak sekolah? Atau buat guru? Apa saranmu? Kalau ternyata pakai ular tangga, pengetahuan anak bisa lebih meningkat. Saranmu apa, Mas? Ya, maka biar pendidikan gizi berjalan dengan baik, edukasi gizi bisa berjalan dengan baik, bisa menggunakan media seperti ular tangga ini. Ini belum ada yang melakukan itu di Indonesia. Itu kalau kalian mau pakai sih. Tapi kamu harus meng-create medianya. Ini kan kalau di gambar ini Indonesia bebas stunting, isinya semua hal tentang Indonesia bebas. Bimbingan saya mungkin 2 atau 3 orang untuk semester ini mereka bikin media, tapi bukan ini. Medianya berupa flip chart, media flip chart. Kalau yang semester kemarin ada pengembangan media flip chart juga, ternyata bisa lebih membantu meningkatkan apa pengetahuan soal diabetes dibandingkan pakai leaflet di panti rapid. Ini ternyata bisa ya pakai media. Artinya apa? Media memang betul-betul bisa mempengaruhi kemampuan orang dari tidak paham jadi paham dengan lebih efektif. Tapi ya medianya tergantung medianya apa.
Ada media juga bentuknya game. Ini teman-teman keperawatan bikin aneka macam game, dosen-dosennya, aneka macam apa namanya aplikasi tertentu, ya biar meningkatkan pengetahuan. Pernah lihat ini di mana? Nah, ya. Apakah ini termasuk media? Tujuannya apa? Dilakukan dipasang media ini oleh ini taruhlah apa misalnya bina apa namanya jasa marga jasa raharja jasa raharja apa namanya itu eh, asuransi ya tak? Kenapa harus media ini termasuk media edukasi bukan pesan apa yang mau disampaikan emang kalau nggak hati-hati jadi sekarang ada tambahan lagi apa di situ ini kan mobil di bawahnya ada mayat lagi sudah lihat belum kemarin ada lagi di bawahnya ada motor. Nah, nanti pesannya, kan mobil yang kecelakaan, motor kan enggak. Apanya? Saya kurang tahu, tapi kemarin lebaran saya lihat ada motor, Pak Men. Ada motor, Pak. Baru, bukan motor ini ya. Mungkin tukang fotonya nih, di sini. Jadi kalau kayak gini, kecelakaan ini, Pak itu kan mobil. Utamakan budidaya budayakan tertib lalu lintas. Iya, tapi kan itu mobil enggak tertib. Kalau motor mah aman. Kata siapa? Kayak gitu tuh. Pesan. Jadi ini pun termasuk pesan. Ada tulisannya? Ada. Kecil tuh. Tapi apakah orang mulai itu sempat membaca? Enggak. Itu ada. Enggak. Kita enggak tahu. Tapi kalau tahu di sebelah sini ini adalah traffic light, ya toh? Nah ini ke sini, ini di belakang sini traffic light. Setelah traffic light ini adalah setengah lingkaran jalannya luas panjang, jauh banget baru traffic light. Enak toh buat ngebut tuh. Paham bisa merasakan itu? Sehingga apakah sempat yang opo kui sempat nulis itu membaca tulisan ini pakai baliho bisa, pakai poster bisa, pakai leaflet, apalagi sudah cari media bergerak tampilkan aja. Nggak usah banyak omong, orang akan paham pesannya. So beda sasaran, beda sifat, medianya beda. Bikin media yang sesuai. Nangkep ya? Nah, kalau di posyandu, kalau bikin media yang sesuai. Kalau saya di posyandu, ketemu lansia untuk membatasi asupan natrium, apa yang harus saya buat media atau saya bawa media? Saya memberikan edukasi soal diet hipertensi sama lansia. Saya memberikan ya, diet hipertensi sama lansia nggak bisa baca, banyak yang nggak bisa baca, banyak yang nggak bisa melihat dengan jelas. Media apa yang bisa saya bawa? Nggak ada listrik. Media apa? Nonton TV, nonton video. Ya. Apa? Berpikir liar. Ayo, saya sudah kasih banyak contoh. Harus memilih kamu ke arah jawabannya. Media apa? Media apa? Saya melakukan edukasi di lansia tentang diet hipertensi. Perlu membatasi natrium, perlu membatasi garam. Konteksnya itu. Medianya apa yang harus saya siapkan? Siapa yang tebak? Angkat tangan. Ini silakan terakhir.
Nah, Mbak Clara, garam sama sendok. Jadi saya bawa garam sama bawa sendok. Oke, bisa ditampung. Apalagi bisa ditampung ya. Apalagi, Mbak, besok kalau makan, garamnya segini, Mbak. Oh iya, performance. Oh, enggak, Pak. Oh, bawa itu. Gimana coba? Baru bisa ya Pak kayak ini ya. Berapa sendok untuk garam? Berapa sendok untuk garam? Berapa? Yang sebentar dulu. Apa? Garam harus konsumsi maksimal kalau pakai sendok, sendoknya sendok bebek, sendok makan, sendok. Alatnya apa dulu? Sendok berapa? Satu atau setengah? Dapat informasi itu. Nah, kalau mana? Ini saya belum. Oh, ya, kok jawabannya dengan kan berarti tidak masuk pilihnya apa? Berarti kan tidak salah. Ya, ada dulu ya. Betulnya bagaimana? Basic knowledge-mu, kamu lihat dari konten-konten itu. Nah, itu bukan dari kuliah tuh. Dia bingung. Bingung kan? Garam itu 1 sendok teh. Berapa gram? 5 gram. Berapa miligram natrium? Gak usah pakai googling. Kalau googling saya langsung ambil, saya ngomong sendiri di ruangan. Garam 5 gram. 1 sendok teh per hari. Miligramnya sejumlah. Saya suka orang yang mengarang. Saya suka orang yang mengarang. 300 miligram natrium. Yuk kamu ngajar tiba-tiba 2.300, 2.400 miligram. Bisa kan kamu pakai tangan itu sudah 2.500, sudah 2.400 itu. Atau ini 5 gram, 4 gram, itu saja. Saya sepakat. Tapi apakah ini selalu eligible dipakai? Baru saya pernah membawa itu. Ini loh sendoknya, sendok. Sendok makan itu maupun gula. Berapa gula sehari maksimal? Kalau kamu sendok makan, 5. Saya sambil ngece dan menyindir. Jadi biar nggak disindir, berarti betul. Lansia yang harus saya berikan edukasi soal kemudian hipertensi. Selain membawa garam dan 1 sendok, sendok teh, saya harus menyiapkan apa biar si mbak tahu dari mereka yang masak atau mereka yang mungkin nggak masak. Apa yang harus saya siapkan dan dibawa ke posyandu lansia? Threshold your hands, please. Stop bullying. Yes. Lihat, lihat. Makanan itu saya bawa sop.
Dia berdua saya makan juga ya. Anak semester kemarin kalau nggak salah, mereka mau mengedukasi soal makanan Pak Tiar sama piring isi piring. Mereka Pak saya bikin isi piringku, terus ya model T, tahu isi piringku model T. Kamu tahunya model biasa kan? Kalau isi piringku ada dua. Model itu nanti tergantung ibu hamil, anak, balita, lansia itu nanti ada porsi persen. Oke, soalnya apa? Yang koran ini koran. Ngeprint Pak, terus kemudian digunting terus saya tampilkan. Apa itu media yang baik? Kamu main pakai itu kan? Menggambarkan isi piring itu kamu pakai apa? Pakai poster kan? Ada poster, terus kemudian di dalam poster seperti ini, di sini ada isi piring punya, gitu kan? Nah, gini kan? Lah, piringnya orang bener, kayak piringnya Sunari yang kotak. Pak, saya mau kayak gini terus mahasiswa itu baik Pak. Yang dilakukan akhirnya adalah beli piring yang ada gambar isi piringku di Shopee. Baru tahu piring, bukan sekarang. Piring, benar-benar beli piring. Pasti, tapi sudah ada sekatnya, ada sekatnya, ada sekatnya seperti ini. Apakah itu media yang bagus juga? Media yang bagus? Iya, tapi mahal. Masih tidak segitu. Ya kan? Ini bagus. Terus harus bawa apa mahasiswa saya pakai itu? Ya bawa makanan real. Kan kamu di rumah pakai piring hadiah dari ya? Enggak usah. Pak. Ya, orang tuamu beli daya bukan biar lebih bersih dan busanya lebih banyak, tapi biar dapat piring. Sama piring apa adanya seperti di rumah. Sehingga sekarang itu adalah begitu piring saya dulu juga kayak gitu. Bapak, ibu, mas, mbak, ini kalau ingin tahu segini, ambil sayur segini, ambil buah pakai segini, ambil lauk segini. Apa? Jadi bukan kayak orang resepsi lagi. Isinya piring full nasi, bakmi di atas ini, ayam di atas ini, daging di atas ini sayur kalian di rumah masih ada, buat dipegang tangan. Ini kerupuk sama sambal. Ini bukan isi piringku, isi piringku. Ya, orang mau resepsi, alasannya apa? Kan saya sudah nyumbang 20.000. 20.000. Oke, mengedukasi sebenarnya gampang. Pakailah benda, ini sudah bawa waktu itu. Ya udah sayurnya diplastiki semua, ya ditotong. Ini loh kalau makan kayak gini segini. Nasinya cukup segini bukan hanya satu piring. Oke, sebenarnya kalau kamu masih makan gratisan kayak kemarin, kemarin dia ikut makan. Dia itu gratisan tuh siapa yang makan itu masih kayak gini? Alasanmu adalah apakah itu konsep gizi? Menurut push adalah salah satu gizi. Itu secondary sensor secondary push. Jadi itu pengen bahas. Nah, ya berikanlah contohnya. Mahasiswa ambil bawa bendanya. Kalau saya bawa bendanya berupa makanan jadi kegiatannya pagi hari, saya belum dapat itu. Walaupun saya susah mau mbak bawa bendanya itu bagus tuh. Tapi posyandu lansia kadang sore maghrib makanannya sudah sejak siang mau dicicipi udah bau dan yang lain pas.
Apa yang bisa saya berikan lagi selain garam, bedanya ini dalam bentuk bumbu, dia dalam bentuk makanan saja. Hmm. Eksperimen, yuk masak, bilang garam dan terang. Apa? Tapi kamu apa itu? Tapi kalau itu model, tahu full model, pernah pegang, masih pegang, full model, full model, telur yang betul-betul kayak telur, apakah itu masih bisa media yang bagus? Apa kelemahan utamanya? Bahannya dan ribet. Itu kalau yang itu satu tas jinjing kotak gede banget. Makanya tidak itu dengan ini mbak, buku foto makanan. Tapi nggak kok, pernah pegang kok. Apakah yang paham satu butir telur seberapa itu harus pegang? Bisa nggak kalau hanya dengan melihat fotonya aja? Kenapa harus pegang? Dulu saya pakai ini nasi centang beauty 4 centong di go kafe. Nasi sampel modal nasi kalau semua ada yang cuma seberapa di bawah makan tempat. Mau pun siap pulang dari go repot. Biasanya yang cowok-cowok yang suruh gendong-gendong food model dengan satu bukuan ini dari budaya. Jadi kalau masih kalian ya karena kalau kayak ini kan belum tentu masih sama kayak di sini. Kalau botol memang volunya nggak ada dagingnya itu kalau lima itu lebih terkait sebelum saya mengusik apalagi wes saya membawa bahan media yang murah simpel setiap orang pasti punya di rumah jadi relate kan di lemari saya banyak media. Jadi kalau saya kemana-mana tinggal bawa topiknya apa? Oh ini oh medianya sudah jarang saya bawa media. Kalau terakhir pakainya saya pakai instan karena sih sebab kami instan banyak dan disadari bahwa di instan ini nanti yang saya tapi ya centang hijau nggak tahu tidak bisa itu pilihan saya pilih mata kuliah itu nanti ada saya mau beli baca tentang salah satu kesulitan tentang lagi dulu ini instan natriumnya mereknya beda-beda variannya beda-beda kandungan natriumnya beda-beda saya kasih tahu nih batasnya 2500 ya kalau konsumsi ini satu bungkus Pak, ini tuh sudah supply 1800 sampai 2000 kurang berapa Mbak? 200 lagi 300 lagi ya 200 300 lagi itu bisa dari makanan yang lain tapi seharian kos libur pagi ini siang ini sore ini sudah dapat 5.000 6.000 lebih Pak apa tahu efeknya belum tahu efeknya tapi sudah berarti tidak pernah makan instan boleh pilih yang ada centang hijaunya mana centang hijaunya di depan di level kok bisa kok harus dengan centang hijau iya kalau centang hijau natriumnya itu di bawah 800 atau di bawah 900 di bawah 100 sulit ada pilihnya aja ada centang hijaunya enggak kalau ada centang hijaunya boleh konsumsi itu tapi jangan satu bungkus satu aja karena kalau setiap hari makan 4 bungkus konsumsi paham ini Islam
Saya juga nggak makan mie instan. Yakin bang? Iya. Sumber natrium apakah hanya mie instan? Banyak sumber natrium. Saya garam. Oh, saya sudah nyeri garam. Saya sudah nggak makan garam. Saya nggak tambahin garam. Bahkan seperti ini enggak. Iya, iya ada natrium enggak. Dan tapi kan nggak kelihatan mas. Iya, harus percaya aja kalau ada natriumnya. Saya kecil banget. Ini ada natriumnya. Satu kali masak berapa banyak pak? Dan suka masak? Nggak suka? Nggak pernah. Tapi ada yang pakai ini lebih banyak natrium. Berapa? Nanti bisa sampai itu sudah ketimbang berapa? Atau ini apakah ini saus ada natriumnya? Ada karena komponen utamanya adalah itulah natrium benzoat, natrium propionat. Dengan natrium, oh berarti kalau hipertensi nggak boleh itu boleh kan cukup aja. Berapa secukupnya Pak? Satu set berapa natrium itu? Saya tinggal tahap tidak. Jadi kalau pengalaman saya baru baru kita saya kegiatan cuma satu kali, pasti akan dari mana? Ya, oh, kalau pakai kopi ada. Kalau pakai kopi kopinya saset gulanya berapa ada? Oh saya nggak minum kopi. Oh minumnya susu susu apa? Susu kemasan? Ya kayak gini. Ya apa ini susu? Ini adalah ini hanya susu tapi sangat dikit. Komponen utamanya sukrosa, jadi gula ya. Terus air, baru susu 1-2%, 10%. Jadi isinya bulan kalorinya sekian. Jadi kalau pakainya ini minuman kemasan, saya tukar. Oh jam 12 banyak. Tapi mungkin orang lain. Ada beberapa yang ngambilnya cuma beberapa sendiri. Jadi banyak. Mau sakitnya jantung, stroke, ginjal, diabetes, hipertensi, media, sudah semua di luar. Jadi kalau dapat undangan untuk edukasi, materinya yang apa bawa. Tidak usah ribut-ribut bikin PPT, buat apa? Kamu nggak mau apa? Berarti itu sebagian bawa mental kamu sendiri. Tidak. Simpelnya media kan? Itu yang saya berdasarkan dari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Masih ada lagi? Oke. Terima kasih. Maaf ekstra 10 menit karena banyak ngomongnya. Semoga bisa membantu teman-teman bagaimana memahami tentang media dan komunikasi yang efektif ke klien di topik kesehatan. Terima kasih, selamat siang.